Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Puji Tuhan ya, kita sehat semua dalam lindungan Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita terlebih dahulu bersatu dulu di dalam doa ya. Nah, jadi Miss minta kesediaan salah satu dari siswa Miss untuk memimpin doa pembuka untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, kira-kira siapa yang pimpin doa kita pagi ini? Areta ya? Oke, Areta silakan berdiri, silakan pimpin doa kita. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lakukan absensi dulu. Nah, absensinya ada di link Google Form. Miss akan kirimkan. Miss akan kirimkan di grup kelas ya. Silakan dibuka grup kelasnya dan lakukan absensinya di Google Form. Ya, silakan dilakukan absensinya di. Pembelajaran kita sebelumnya itu di pertemuan pertama. Masih ingat? Pembelajaran di pertemuan pertama kita membahas tentang pasar lokal. Apa itu pasar lokal? Ya, pasar lokal. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis bidang usaha. Miss mengingatkan kembali dalam pembelajaran ini, Miss berharap anak-anak semua semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. Jadi ketika kalian semangat, ketika kalian antusias mengikuti pembelajaran, Miss yakin dan percaya, nah pembelajaran yang akan disampaikan hari ini bisa kalian simak dan nanti bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Pembelajaran kita itu adalah prakarya dan kewirausahaan, ya, kelas 12, karena kita sekarang ada di kelas 12. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini selama 2 kali 45 menit. Nah, apa yang akan kita bahas di materi ini, materi pokoknya itu adalah tentang menentukan ide dan peluang usaha. Nah, selanjutnya, Miss akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasarnya kalian bisa lihat ya di layar, sudah ada tertera ya. Nah, Miss akan bacakan sebentar ya. Nah, untuk kompetensi dasar KI 3.1 itu memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada sekitar atau pasar lokal meliputi kebutuhan dan keinginan lingkungan, ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, untuk kompetensi dasar yang 4.1 ini untuk keterampilannya. Nah, itu menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ini kompetensi dasar yang mau kita capai. Baik. Nah, kemudian ini ada indikatornya. Nah, indikatornya, 3.1.4 itu menentukan ide dan peluang usaha yang tepat untuk dikembangkan di pasar lokal. Kemudian 4.1.2 itu merancang. Kita akan merancang perencanaan usaha kerajinan untuk usaha. Menentukan ide dan peluang usaha yang tepat untuk dikembangkan di pasar lokal. Lalu, tujuan yang berikutnya itu peserta didik merancang perencanaan usaha
pasar lokal. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Tolong diamati gambarnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Radit berapa tanggal lo? Sering sembahyang karena orang Bali. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar tanah lot ya. Oke, mungkin beberapa di antara kalian pernah ke tanah lot. Yang belum pernah boleh nanti menyusul. Nah, sekarang perhatikan, tanah lot ini ada di mana? Ada di mana? Di Tabanan. Di Tabanan. Oke. Tabanan itu masuk provinsi apa? Oke, Bali. Nah, Bali. Oke, Bali. Nah, Bali itu adalah tempat kita berdomisili sekarang, bukan? Ya. Iya. Nah, sepintas kalau kalian perhatikan, ini adalah Pulau Bali. Pulau Bali, apa yang sedang viral atau apa yang terkenal dari Pulau Bali? Kebudayaan dan keanekaragaman dari budaya Bali. Oke, kebudayaannya. Radit bilang kebudayaannya, Miss, dan keanekaragamannya. Oke, selain itu, apa yang terkenal dari Bali? Keindahan alamnya. Keindahan alamnya, ya, makanan khasnya, ya. Oke, selain itu mungkin ada makanan-makanan khas lagi ya yang ada di Bali, ya. Nah, sekarang dari gambar ini, Miss minta anak-anak perhatikan dan silakan diamati pertanyaan di depan. Ya. Nah, tolong dipikirkan, nanti tolong dicari ya jawaban dari pertanyaan ini. Oke? Kalau menurut saya, ide usaha itu kayak gagasan-gagasan pertama yang dilakukan oleh seorang pengusaha, yang dia kayak mikir, ini kira-kira di lingkungan kayak ini, bagusnya kita jualan apa ya? Terus dia Oke, Jeremia, pertanyaannya. Saya tahunya peluang usaha. Jadi peluang usaha. Berikan deskripsi tentang gambar yang ada di depan. Gambar di sini tuh kayak pasar lokal, Mas. Ya. Yang menjual kerajinan-kerajinan lokal kayak Ya. sabun, tas, sama lukisan, karena ada makanan gitu. Oke, terima kasih ya, Rania. Nah, tugasnya adalah kita diminta untuk mencari ide dan peluang usaha yang potensial yang ada di pasar lokal. Ya. Nah, jadi Miss akan bentuk kelompok. Nah, nanti kelompoknya kalian yang menentukan dan kalian menentukan siapa yang menjadi ketuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti tugasnya itu adalah setelah kalian melakukan exploring ya di kelompok masing-masing, kalian tentukan satu ide peluang usaha yang akan kalian rancang. Ya, yang akan kalian rancang. Lalu nanti kalian akan menjelaskan ya dari analisis SWOT-nya juga, kemudian latar belakangnya, kenapa sih memilih usaha ini, produk ini, seperti itu. Kemudian seperti apa deskripsi produknya, selanjutnya nanti analisis SWOT-nya juga. Iya. Keunggulannya itu jarang ada di pasaran. Gimana orang-orang kita dapatkan yang dari kami. Baru dari lapas bisa buat. Kalau kita ada keunggulannya. Keunggulannya itu Yang kamu dipakai silakan diskusinya di jadi ada keunggulan dari permasalahan lingkungan. Jadi
Sekarang memang memaparkan ide peluang usaha kami. Baik, nama saya Areka. Saya Rania. Saya Andi. Dan saya Grace. Nah, oke, jadi latar belakang produk kita itu setelah kita ngamatin banyak banget di Bali ini kan banyak turis yang tertarik sama budaya khas Bali. Nah, jadi kami punya keinginan untuk memperkenalkan budaya Bali ini dengan melalui produk baju yang kami juga pakai sentuhan baligrafi. Kemudian ada desain deskripsi produknya. Baju itu dibuat dengan sentuhan baligrafi yang dirancang sesuai dengan keinginan konsumen yang dilukis langsung dari lukisannya di Bali. Dari analisis SWOT-nya, untuk trennya banyak produk itu banyak digemari oleh para wisatawan dan memiliki jangka pasar yang cukup luas. Karena banyak wisatawan pergi ke Bali itu karena dia ingin tahu lebih banyak tentang kebudayaan Bali. Nah, weakness-nya ini di sini karena dia dilukis langsung oleh pelukis lokal Bali, jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksi produk tersebut. Nah, opportunity-nya di sini tuh banyak orang yang menginginkan barang dengan desainnya sendiri atau custom. Jadi orang-orang tuh mungkin punya filosofinya masing-masing untuk baju yang ingin mereka beli. Nah, brandnya itu memiliki pesaing yaitu Jogger. Jogger ini salah satu brand yang cukup ternama di Bali. Mungkin dari kelompok kami, terima kasih. Sudah mempresentasikan ide peluang usaha yang mereka rancang. Nah, di sini tadi kita lihat mereka membuat sebuah produk yaitu apa tadi, Niko? Membuat apa? Baju, baju, ya. Nah, tadi Niko sudah amati kira-kira keunggulan dari produk ini apa? Keunggulannya itu dia diincar sama wisatawan. Diincar sama wisatawan maupun domestik maupun dari luar. domestik ataupun di luar. Ya. Untuk sebagai oleh-oleh ya, seperti itu ya. Kalau wisata di Bali ya. Nah, terus kalau menurut saya nih tuang mana tuh bakal dia udah banyak nih, jadi gampang bersaingnya lah gitu. Gampang bersaing. Tapi itu tergantung sih, kalau ini produknya bagus, yang dicari ya produknya ini. Oke. Tapi ini ada keunikannya ya dari kelompok satu tadi ya. Nah, tadi katanya ada kompetitornya ya. Kompetitornya apa? Jogger ya. Jogger sudah sangat terkenal di Bali ya. Cuman ada perbedaannya dari desainnya. Mungkin perbedaannya di sini kita langsung lukisannya langsung dibuat sama pelukis lokal dari Bali. Jadi nggak hanya sekedar sablonan aja, nggak hanya sekedar baju kaos yang diprint, ini tuh dilukis tangan oleh pelukis lokal Bali. Lukisannya seperti apa? Kita mengusung tema baligrafi, jadi boleh custom. Ya. Misalnya kayak ada pembelian yang ingin custom barong, tapi filosofinya kayak gini gitu pokoknya. Ada juga yang kita sediakan mungkin yang udah jadi untuk. Salam sukses. Salam sukses. Asik. Jadi hari ini kami kelompok 3 mau mempresentasikan tentang produk Dwi Rupa. Jadi sebelumnya kami mau perkenalan dulu. Jadi saya ada Jeremy, saya akan menjadi presenter sepanjang presentasi ini. Lalu ada rekan saya, ada Mikalia dan juga ada Adea. Jadi kami akan mempresentasikan ini yang Dwi Rupa. Oke, sudah. Lanjut. Jadi saya mau jelasin dulu latar belakang dari produknya. Dupa itu menjadi salah satu barang yang sangat diperlukan di Bali ya. Kita lihat bahwa Bali itu kan mayoritas beragama Hindu dan Dupa itu sisi
limbah ya. Jadi produk dupa itu sangat banyak peminatnya, sehingga kami memanfaatkan limbah bunga ya bunga kunintir yang ada di Bali. Limbahnya itu yang kita pakai, kita daur ulang untuk membuat dupa. Sudah. Sekarang kita masuk ke ide usaha ya. Oke, ide usaha oleh saya sendiri. Jadi di sini ide usahanya itu gagasan atau konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menjalankan suatu usaha yang kita kilas kembali. Jadi ide ini berasal dari berbagai sumber seperti kebutuhan dan keinginan masyarakat dan juga potensi dan sumber daya yang tersedia di sekitar kita, hingga tren dan perkembangan terkini yang terjadi, karena banyak yang kita lihat produk-produk daur ulang dan segala macam ya. Lalu kita masuk ke deskripsi produk. Nah, deskripsi produk kita ini inovasi untuk mencampurkan ekstrak bunga seperti bunga melite yang sering dijumpai di Bali. Karena di Bali kan kayak yang dibilang tadi, sering ada sembahyang, nah pakainya bunga melite. Nah, jadi bunga melite ini terus dimasukin ke campuran dupa sehingga menciptakan keharuman bunga melite. Kalau biasanya bunga lain, tapi ini kita bikin dari bunga melite. Terus essence dari bunga melite ini nantinya kita peras kan, terus kita campur ke adonan dupa yang akan dibentuk sehingga menjadi dupa yang bisa dipakai buat sembahyang. Oke, terima kasih dia. Masuk. Sekarang analisis swotnya atau steknya. Steknya dari produk kami itu adalah pertama dia ramah lingkungan karena menggunakan sisa-sisa atau residu dari bunga yang mungkin itu udah kayak nggak efektif dipakai. Apalagi kita tahu ya di Bali itu banyak banget pohon-pohon yang isinya banyak banget bunga, dan itu biasanya bakal kayak layu, rontok, dan malah diinjek-injek dan bakal jadi sampah lagi. Next. Dan untuk W-nya itu biasanya kita ada dari hasil ekstrak ini kurang maksimal kan, dari bunga-bunga yang rontok itu kayak udah nggak terlalu sedap, jadi bisa aja kayak ekstraknya dari ekstrak itu juga kayak nggak terlalu banyak. Next. Nah, untuk optimal kita itu menyasar target menengah ke bawah yang sedang menghemat karena dupa dari bahan daur ulang itu dijual lebih murah melihat dari bahan baku menggunakan bahan baku daur ulang. Dan terakhir untuk threads-nya itu biaya produksi yang harus ditekan penduduk dupa ini berbahan dasar daur ulang dan bau yang tak sekuat dupa biasa. Karena kita bisa lihat lagi itu dari bahan daur ulang. Lebih banyak lagi upaya untuk membuat formula yang membuat bau dupa ini bisa menjadi lebih baik ya, biarpun dia bahannya daur ulang. Lalu kalau formula ini sudah bisa kita temukan dan baunya dia sudah cukup bersaing, maka harga dupanya tetap kita bisa naikkan menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Tapi untuk harganya ini dia bisa distabilkan sedikit di bawah rata-rata harga dupa, sehingga kita masih bisa tetap menjangkau pasar ya dengan baik. Lalu ketika sudah memiliki cukup banyak pelanggan, nanti kita bisa ciptakan entah formula baru yang istimewa mungkin dari bunga lain atau dengan campuran yang baru. Jadi kita bisa hadir dengan dupa yang baru yang istimewa, dan harganya ini kita bisa naikkan lagi, bahkan bisa bersaing secara global mungkin. Dan ya, itu dia solusinya. Sekian. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk kita. Nama saya Salvida dan saya berada sama Kelly, Nico, dan Jason. Produk kami adalah souvenir dari kulit kelapa yang sudah dikeringkan. Nah, latar belakang akan dipresentasikan oleh Kelly. Jadi, latar belakang kita itu diambil dari permasalahan lingkungan, yaitu banyaknya sampah dari kulit kelapa yang tergeletak di pantai. Maka dari hal itu, kita mempunyai inovasi untuk mengolah sampah kelapa ini menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual. Ya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi produknya ya. Bisa dilihat sendiri. Di sini tidak ada foto contoh produknya. Ada yang tahu karena apa? Ya, karena sebelumnya produk yang kita buat ini belum ada atau sedikit dipasarkan di pasar-pasar tradisional maupun
yang ada di jualan-jualan di Bali. Ya, langsung saya jelaskan deskripsinya. Souvenir dari kulit kelapa ini merupakan suatu produk atau kerajinan yang jarang ditemukan di pasaran dan juga berinovasi tinggi. Jadi contoh dari souvenir yang akan kita buat ini adalah seperti membuat kapal mainan dari kulit kelapa yang sudah dikeringkan, dan juga uniknya itu adalah kita ukir dengan menggunakan aksara Bali. Jadi kalau yang tadi baligrafi, kita aksara Bali. Jadi kita tidak memakai baligrafi. Setelah itu kita membuat produk ini menjadi produk yang berciri khas. Tentunya kita harus membuat ciri khas karena kita tahu bahwa turis asing maupun turis domestik yang berliburan ke Bali mempunyai pikiran. Mungkin dia punya teman bahwa mengatakan kepada turis ini kalau ke Bali itu nggak bawa oleh-oleh, nggak ke Bali namanya. Makanya kita buat oleh-oleh yang berciri khas Bali supaya dia mengincar produk kita ini. Lanjut. Analisis SWOT. Kekuatan atau strength dapat bersaing dengan harga yang terjangkau. Kelemahan atau weakness, kurangnya kulit kelapa yang sudah kering. Peluang opportunity, produk kita bisa dibeli banyak turis karena mempunyai ciri khas yang kental dari Bali. Terakhir, ancaman atau threat. Banyak timbulnya pesaing karena orang-orang mengetahui bahwa dengan modal yang sedikit bisa membuat produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari produk yang akan kita buat, yaitu kita memanfaatkan permasalahan lingkungan yang ada di Bali. Dan seperti kita lihat, mungkin banyak sampah-sampah seperti kelapa yang berjatuhan di pantai, itu kita bisa buat sebagai modal. Jadi modal kita sedikit, dan jika kita menambah nilai jual pada modal ini bisa menjadi keuntungan buat kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan misalkan produk yang akan mereka kembangkan. Nah, lalu dari kemudian dari teman-teman semuanya ada masukan nggak buat kelompok dua? Oke, Jeremy, silakan Jeremy. Jadi di sini Ya, silakan aja. jadi saya menemukan beberapa poin yang agak janggal di sini ya. Pertama, kenapa saya harus membeli produk yang terbuat dari kulit kelapa itu pertama ya, karena di Bali ini misalnya kita jalan-jalan ke Keranjang atau ke Krishna, kita bisa ketemu banyak hal yang lebih unik lah, entah mungkin itu alat musik segala macam yang harga atau baju-baju lah yang harganya lebih murah terus lebih cocok sama kita, terus juga bahannya lebih awet. Jadi kenapa saya harus beli yang bahannya kulit kelapa gitu? Padahal banyak yang terbuat dari kayu segala macam yang lebih awet, yang lebih mantap lah pokoknya. Terus kamu juga sempat bilang tadi katanya kalau di souvenir itu mau diukir aksara Bali. Nah, kulit kelapa itu kan seperti yang kita tahu dia agak rapuh, apalagi kalau udah masuk proses pengawetan. Nah, itu gimana cara ngukirnya? Dan terakhir, kamu itu akan bersaing dengan banyak barang-barang di pasaran nanti. Jadi kamu harus, ini jadi PR besar bagaimana caranya agar karya-karya kulit kelapamu bisa bersaing di pasaran. Sekian. Silakan kelompok dua ditanggapi. Oke, terima kasih Jeremy atas tanggapan dan pertanyaan yang cukup banyak ya. Dan pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan Jeremy yang kedua dulu ya, yaitu bagaimana sih katanya cara menambahkan aksara Bali ataupun ukiran yang ada di kelapa itu, padahal itu keras kan. Ya, jadi kita akan menambahkan, jadi kita tidak benar-benar langsung ukir di kelapanya itu karena ya emang susah kalau langsung di kelapanya. Mungkin kita bisa tambal atau menambahkan sedikit alas yang terbuat dari apapun, misalnya dari kayu seperti triplek kecil itu. Jadi kita tambahkan di kelapa itu supaya nanti ada ukiran yang maksimal lah ukirnya. Jadi kalau langsung di batok ya kan susah. Setelah itu di pertanyaan pertama nih,
kenapa sih harus membeli produk kita nih? Ya, ini pertanyaan seperti di TD Live ya. Langsung saja saya jawab, yaitu kenapa kalian harus membeli produk kita, yaitu karena yang pertama, harganya pasti terjangkau. Kenapa seperti itu? Karena kita memanfaatkan, istilahnya modal kita gratis lah. Modal kita nggak perlu biaya banyak, kecuali Apa yang dia dapatkan dari materi? Yang dia dapetin tuh, jadi kalau misalnya mau bikin usaha, kita tuh harus bikin perencanaannya tuh dengan matang, karena pasti dalam membangun usaha tuh pasti bakalan ada banyak ancaman, apalagi kayak tren tiap tahun tuh kan pasti trennya gonta-ganti. Jadi kita tuh harus bisa puter otak tiap kali berganti tahun, tiap kali berganti musim gitu, supaya usaha kita tuh bisa tetap lancar jaya gitu. Tetap berkembang seperti itu ya. menurut saya yang sudah kita pelajari ini mengingatkan saya bahwa semakin banyak ide atau rancangan produk yang akan kita buat, semakin banyak hasil yang kita kerjakan. Jadi seperti bagaimana kita bersaing nantinya, mungkin membuat produk bisa memproduksi gampang, tapi bagaimana ke depannya, seperti kita bisa mengatur pendapatan, kita bisa sisihkan untuk sebagai modal untuk membeli barang mentah. Jadi itu sih. Berarti kelangsungan usahanya. Ya, kelangsungan usaha harus bisa bertahan dan berkelanjutan. Kira-kira coba refleksikan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran ini? Apa yang menurut kalian masih kurang? Atau adakah yang mungkin menjadi kelebihan yang bisa memotivasi kalian untuk lebih giat lagi belajar? Rania, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Saya sangat terbantu banget dengan belajar diskusi di ini. Jadi lebih banyak ide. Jadi kalau saya punya ide, terus kalau dengan ada diskusi ini bisa ada masukan, bisa tahu oh, ini lebih bagus. Jadi menurut saya itu lebih bisa bikin saya berkembang. Jadi dengan adanya diskusi itu buat saya udah bagus. Oke, lebih termotivasi ya Rania. Oke, terima kasih Rania. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, nah nanti Miss Ana akan mengambil penilaian, ya, mengambil penilaian. Nah, penilaiannya nanti di Google Form, ya, Miss akan kirimkan linknya. Nanti boleh dikerjakan setelah pembelajaran berakhir. Mungkin bisa dikerjakan di rumah seperti itu ya. Nah, Miss akan kirim linknya. Nanti boleh diakses ya. Silakan lihat di grup kelasnya. Nah, sudah masuk? Sudah ya. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita untuk pertemuan kedua tentang menentukan ide dan peluang usaha sudah selesai anak-anak. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini dan kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Nah, kita akan tutup dengan doa, ya. Kita tutup dengan doa. Miss minta tolong atau siapa yang bersedia? Silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kami dari awal pembelajaran hingga Tuhan masih mengapresiasikan hari ini juga. Dan sekarang kami sudah saya banyak Tuhan dan mengunjungi kami selesai dari ini. Amin.